semua, kenalin nama aku Fauzia Fatima dari program studi pendidikan bahasa Jerman. Nah, kali ini aku dengan teman-temanku akan membuat video pembelajaran mengenai berbahasa Jerman. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih atau pengen belajar bahasa Jerman, yuk bisa simak video ini sampai akhir. Nah, untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang alfabet dalam bahasa Jerman. Nah, sebenarnya alfabet dalam bahasa Jerman dan di bahasa Indonesia itu sama nih teman-teman. Yang membedakan hanya ada tambahan 4 alfabet dalam bahasa Jerman. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas nih bagaimana cara pengucapan alfabet dalam bahasa Jerman. Nah, langsung aja ke video berikutnya. Nah, oke teman-teman semua, jadi alfabet dalam bahasa Jerman mempunyai kesamaan dengan alfabet yang ada dalam bahasa Indonesia, mulai dari A hingga Z. Dan memang ada beberapa abjad yang cara pengucapannya berbeda nih di bahasa Jerman. Dan kali ini aku akan membahasnya secara tuntas bagaimana sih cara pelafalan abjad di bahasa Jerman itu sendiri. Oke, yang pertama aku akan membacakan alfabet dari A sampai dengan Z menggunakan pelafalan Jerman. Dan aku akan teruskan untuk 4 alfabet atau abjad tambahan di bahasa Jerman. Oke, yang pertama ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu tadi alfabet dari A sampai dengan Z. Dan ada 4 abjad tambahan yang ada dalam bahasa Jerman. Yang pertama ada A.2 di atas dibaca E. Terus ada O.2 di atas dibaca O. Terus ada U.2 di atas dibaca U. Dan ada S yang bentuknya seperti huruf B tapi bukan B. Itu dalam bahasa Jerman disebut S. Jadi bacanya S ya teman-teman. Jadi S dalam bahasa Jerman itu ada 2, S biasa dengan S yang bentuknya huruf B, seperti itu. Nah teman-teman, tadi kan kita udah belajar nih cara pelafalan alfabet dalam bahasa Jerman. Dan gak lengkap dong kalau kita cuma belajar alfabetnya aja nih. Gimana kalau kita belajar angka dalam bahasa Jerman juga? Nah tenang aja, kali ini aku akan ajarin teman-teman gimana sih cara penyebutan angka dalam bahasa Jerman. Jadi nanti aku akan bacakan angka 1 sampai dengan 10 dalam bahasa Jerman. Terus nanti aku akan lanjut angka 11 sampai dengan 20 di dalam bahasa Jerman. Oke? Nah, angka 1 dalam bahasa Jerman itu kita menyebutnya eins, angka 2 zwei, angka 3 drei, angka 4 vier, angka 5 fünf, angka 6 sechs, angka 7 sieben, angka 8 angka 9 neun, angka 10 zehn. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Mudah kan? Nah, itu dia cara pengucapan angka dari 1 sampai dengan 10. Sekarang kita lanjut angka 11 sampai dengan 20. Yang ke-11, cara pengucapannya adalah elf. Yang ke-12 12, yang ke-13 13, yang ke-14 14, yang ke-15 15, yang ke-16 16, yang ke-17 17, yang ke-18 18, yang ke-19 19, dan yang ke-20 20. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, sekarang kita belajar nama-nama hari dalam bahasa Jerman. Yuk, dimulai dari hari Senin dulu ya. Yang pertama, hari Senin dalam bahasa Jerman disebut Montag. Hari Selasa dalam bahasa Jerman disebut Dienstag. Hari Rabu dalam bahasa Jerman disebut Mittwoch. Hari Kamis dalam bahasa Jerman disebut Donnerstag. Hari Jumat dalam bahasa Jerman disebut Freitag. Hari Sabtu dalam bahasa Jerman disebut Samstag. Dan hari Minggu dalam bahasa Jerman disebut Sonntag. Jadi ada Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dan Sonntag. Gimana? Mudah kan? Nah, kalau tadi kita udah belajar mengenai alfabet dalam bahasa Jerman, angka dalam bahasa Jerman, dan nama-nama hari dalam bahasa Jerman, sekarang kita coba belajar bagaimana sih cara perkenalan dalam bahasa Jerman dan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sering muncul pada saat perkenalan. Jadi di sini aku akan bahas sedikit nih dari materi perkenalan dan teman-teman bisa disimak ya penjelasan dari aku.
kalimat pertama yang bisa digunakan ketika ingin menanyakan nama, teman-teman bisa menggunakan Wie heißen Sie, yang artinya namanya siapa, seperti itu. Dan nanti orang tersebut akan menjawab, Ich heiße Fauzia Fatima. Contoh, Wie heißen Sie? Aku menjawab, Ich heiße Fauzia Fatima. Seperti itu. Nah, contoh kalimat kedua yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin menanyakan umur adalah Wie alt sind Sie? Yang artinya umur kamu berapa? Dan nanti orang akan menjawab, Ich bin 18 Jahre alt. Contohnya, Wie alt sind Sie? Dan aku menjawab, Ich bin 18 Jahre alt, yang artinya aku berusia 18 tahun. Seperti itu. Kalimat ketiga yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin menanyakan hobi adalah Was ist dein Hobby? Dan nanti aku menjawab Meine Hobby sind Tanzen und Musik hören, yang artinya hobi aku adalah menari dan mendengarkan musik. Seperti itu teman-teman, gimana, mudah kan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deanjeli Putriani dari jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, Angkatan 2022. Kali ini saya akan membahas tentang perkenalan diri. Perkenalan diri yang akan saya bahas itu mencakup perkenalan nama, umur, asal tinggal, dan tempat tinggal sekarang. Untuk perkenalan nama atau perkenalan diri sendiri bisa menggunakan kata Ich heiße atau Ich bin. Jika seseorang bertanya, Wie heißt du? Kita bisa menggunakan kata Ich heiße atau mungkin bisa juga menggunakan Ich bin. Selanjutnya ada umur. Jika seseorang menanyakan umur, Wie alt bist du? Maka kalian bisa menjawab dengan Ich bin, angka atau umur kalian. Untuk umur, seperti saya umur 18 tahun, bisa menggunakan Ich bin 18 Jahre alt. Lalu selanjutnya ada asal kota. Asal kota kita itu bisa menggunakan kata Ich komme aus. Ich komme aus. Jika seseorang bertanya, Woher kommst du? Kalian bisa menjawab dengan Ich komme aus. Mungkin kalau misalnya asalnya dari Surabaya ya, itu bisa menggunakan kata Ich komme aus Surabaya. Atau mungkin dari Jakarta, Ich komme aus Jakarta. Gitu. Lalu selanjutnya ada tempat tinggal kita sekarang. Tempat tinggal kita sekarang itu ada di mana? Itu bisa menggunakan kata Ich wohne in di mana. Misalnya kita dari Jakarta, terus sekarang tinggalnya itu di Surabaya. Itu bisa pakai, itu menggunakan kalimatnya bisa seperti ini. Ich komme aus Jakarta. Ich wohne in Surabaya. Atau mungkin bisa juga Jetzt ich wohne in Surabaya, yang artinya sekarang saya tinggal di Surabaya. Lalu kenapa sih ketika kita tadi bertanya Wie heißt du? Untuk kata heiße yang ketika kita memperkenalkan diri itu menggunakan Ich heiße, sedangkan ketika bertanya kita menggunakan Wie heißt. Kenapa kata heiße-nya itu berubah menjadi heiß? Itu karena adanya konjugasi. Nah, konjugasi di tiap kata seperti di tiap subjek seperti ich, du, sie, es. Lalu ada juga ihr, wir. Lalu ada si mereka dan si Anda. Itu ada konjugasinya sendiri. Jadi misalnya kata wohnen, ketika digabungkan sama ich, nya itu dihilangkan dan diganti menjadi huruf e belakangnya, jadi wohne.
Sedangkan kalau do itu diganti menjadi T. Jadi won't. Lalu ketika RCS itu diganti EN-nya ya, EN-nya won't itu diganti menjadi ST. Jadi won't. Lalu will itu diganti menjadi EN. Jadi sebenarnya nggak perlu diganti ya, belakangnya tetap sama EN, jadi tetap won't. Lalu itu diganti menjadi T belakangnya, menjadi won't. Lalu Z mereka dan Z Anda itu nggak perlu diganti karena belakangnya tetap EN. Lalu perbedaan Z mereka sama Z Anda itu apa sih? Jadi kalau Z mereka itu huruf S-nya kecil, kecuali kalau ada di depan kalimat ya, maksudnya kayak di awal kalimat gitu, itu S-nya besar. Tapi kalau misalnya di tengah kalimat itu S-nya kecil, sedangkan kalau misalnya Z Anda itu S-nya besar. Guten Morgen. Perkenalkan, nama saya Kintan Amanda Putri Ramadhani dari jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman tahun angkatan 2022 dari kelas B dengan NIM 220200940032. Terima kasih. Untuk kali ini saya akan membahas tentang hobi dalam bahasa Jerman. Hobi dalam bahasa Jerman adalah hobi, H-O-B-B-Y, hobi. Jika kita memiliki hobi tunggal atau satu, maka penyebutannya adalah das Hobby. Jika tunggal atau hanya memiliki satu hobi, maka kita harus menyebutkannya das Hobby. Tetapi jika hobi kita ada dua atau lebih dari dua, maka penyebutannya adalah die Hobbys. Die Hobbys. Bedanya apa? Bedanya jika tunggal memakai das, dan jika dua atau lebih hobi maka memakai die. Dan jika hobinya ada dua atau lebih, di akhir kata hobi ditambahi dengan S, jadi die Hobbys. Jika tunggal, das Hobby. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh hobi yang sering digemari oleh orang-orang Jerman maupun orang-orang Indonesia. Yang pertama adalah mendengarkan musik, atau bahasa Jermannya yaitu Musik hören. Yang kedua ada bernyanyi, yaitu singen. Yang ketiga ada menari, yaitu tanzen. Yang keempat ada memasak, atau yang sering disebut orang-orang Jerman yaitu kochen. Yang kelima ada lernen, yaitu belajar. Yang keenam ada lesen, yaitu membaca. Yang ketujuh ada sprechen, yaitu berbicara. Ada joggen, yaitu jogging. Mungkin banyak juga hobi-hobi lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi itu adalah beberapa contoh dari hobi dalam bahasa Jerman. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana kita bertanya tentang hobi. Ada dua. Jika kemungkinan hobinya hanya satu, maka cara bertanyanya adalah was is ihr hobby. Sekali lagi, was is ihr hobby, yang berartikan apa hobi Anda. Jika ada orang bertanya seperti itu, maka jawaban kita adalah mein Hobby is kochen. Hobi saya adalah memasak. Seperti itu. Saya ulangi,
What is your hobby? Apa hobi Anda? Dan jawabannya adalah my hobby is lesen. Hobi saya membaca. Yang kedua, jika kemungkinan jawabannya banyak, maka pertanyaannya seperti was sin ihra hobbies? Was sin ihra hobbies? Di sini mungkin kayak perbedaannya di mana? Jadi perbedaannya ada di hobinya. Kalau misalnya banyak biasanya memakai s, seperti yang tadi. Kalau tunggal tuh tidak pakai s. Kalau misalnya lebih dari satu itu memakai s. Dan perbedaannya di is dan sin. Kalau lebih dari satu itu biasanya memakai sin. Seperti itu. Dan jawaban dari was sin ihra hobbies atau apa saja hobi Anda, dijawabnya seperti meine Hobby sind kochen, singen, und tanzen. Hobi saya adalah memasak, bernyanyi, dan menari. Seperti itu. Saya ulangi. Was sind ihre hobbies? Apa saja hobi Anda? Jawabannya adalah meine Hobby sind kochen, singen, und lesen. Hobi saya adalah memasak, bernyanyi, dan membaca. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, dadah. Danke, vielen Dank.